Halo semua, mungkin sebagian dari kalian udah nggak asing dengan Vortex Series VX5 yang harga secondnya itu bisa lebih mahal daripada harga barunya. Ya, bisa dibilang VX5 ini menyandang predikat keyboard compact terbaik dengan range harga sekitar 300 sampai 500 ribuan. Tapi beberapa hari lalu predikat keyboard compact terbaik bukan milik VX5 lagi. Dan sekarang untuk mengulang kesuksesan VX5, Vortex Series baru aja merilis penerusnya, yaitu Vortex Series VX5 Pro. Yang tentunya dengan harga cukup menggiurkan, karena ya lebih dari 500 unit sold out dalam waktu 3 hari. Jadi apa aja sih fitur baru yang ada di versi Pro kali ini? Apakah cuma sekedar embel-embel Pro seperti sebelumnya? Yuk, langsung aja kita ke reviewnya. Oke, kita mulai dari packagingnya dulu ya. Untuk tampilan dari packagingnya ini bener-bener beda jauh dari VX5 sebelumnya, dimana kalau VX5 sebelumnya itu lebih beraksen dan variatif. Tapi di VX5 Pro kali ini cuma kardus polos kayak gini aja, dan secara keseluruhan sih tampilannya mirip sama VX7 Pro. Bedanya cuma tulisan VX7-nya diganti jadi VX5. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, tampilan atasnya cuma ada logo Vortex Series dan tulisan VX5 Pro Mechanical Keyboard. Di bagian depan ada tulisan yang sama juga. Bagian samping kanan ada logo Vortex Series. Terus di samping kiri ada pilihan warna serta switch-nya. Untuk bagian bawah ada logo segede gaban dan spesifikasi dari Vortex Series VX5 Pro. Buat kelengkapannya, kita dapat keyboardnya yang pasti, kertas manual, kabel Type-C to USB yang udah braided, keycap spooler wire, dan yang terakhir kita dapat switch spooler. Walaupun nggak dapat kartu garansi, tapi keyboard ini udah garansi 1 tahun ya. Secara desain sih mirip Maxfit 61, tapi kita bahas itu di video berbeda aja kali ya. Karena ini Pro dari VX5, jadi mending kita bandinginnya sama VX5 generasi sebelumnya. Secara layout ini memang 60% keyboard tanpa dedicated arrow, sama seperti VX5 non-Pro, tapi dengan kualitas yang bisa dibilang cukup improve dari VX5 sebelumnya. Dimana di versi Pro kali ini case-nya bener-bener solid dan kokoh, dengan sudut-sudut case yang lebih dipertegas. Apalagi Vortex Series juga udah tambahin foam dampener di case-nya yang bentuknya kayak gini juga. Dan catatan, kalau kita buka case-nya berarti garansi void, jadi sayang banget ya. Oke, lanjut. Untuk keycaps-nya udah nggak pakai font yang gaming-gaming lagi. Di VX5 Pro kali ini pemilihan fontnya cukup minimalis dan bagus sih. Walaupun sub-legend-nya masih terukir indah, soalnya inkonsisten gitu. Aduh, ada-ada aja. Tapi ya nggak masalah sih, toh ujung-ujungnya bakalan ganti keycaps juga. Terus untuk bahan dari keycapsnya ABS double shot tembus LED yang katanya sih udah high quality, dan ya harus diakui kalau keycapsnya cukup improve dari VX5 sebelumnya. Dimana di versi Pro kali ini keycapsnya lebih bertekstur dan nggak kelihatan murahan. Tapi ya untungnya si VX5 sebelumnya nggak pakai PBT ya. Terus untuk improve lainnya yang pasti dari segi portnya, dimana VX5 Pro udah pakai detachable Type-C, sedangkan VX5 sebelumnya masih pakai micro USB. Untuk switchnya walaupun masih pakai OTEMU, tapi VX5 Pro udah kasih kita hot swap universal atau 5 pin, yang pastinya bisa bikin keyboard ini makin fleksibel. Jadi nggak perlu potong-potong switch lagi.
Secara fungsi FN bisa dibilang salah satu improve lagi, karena kalau teman-teman tahu VX5 itu cukup terbatas untuk fungsinya, cuman ada delete dan Evro aja. Tapi di versi Pro kali ini fungsinya cukup lengkap, mulai dari print screen, scroll lock, page up, page down, dan ya intinya semua fungsi navigation keys yang ada di full size udah ada semua di keyboard ini. Dan penempatannya juga cukup oke sih, tapi sayangnya untuk delete harus di Fn plus N, bukan di Fn plus backspace. Jadi mungkin untuk user VX5 sebelumnya butuh penyesuaian lagi. Ngomongin fungsi dari arrow keys, menurut saya ini improve yang cukup bagus juga, karena kita nggak perlu tahan Fn lagi buat pakai fungsi arrow-nya. Jadi cukup aktifin lewat Fn plus tanda tanya, dan fungsi arrow udah bisa kita pakai langsung. Untuk shortcut multimedia juga udah lengkap banget, dan dapat bonus shortcut buat musik yang awalnya saya kira itu logo YouTube. Sebenarnya kita bisa ganti RGB-nya lewat shortcut di keyboard ini yang fungsinya udah tercetak di sub-legend-nya. Tapi ada beberapa fungsi yang nggak ada di sub-legend atau bahkan kertas manual, seperti Fn plus space yang berfungsi untuk mempause transisi RGB-nya, sekilas mengingatkan saya sama VX64 yang ada fungsi ini juga. Terus ada Fn plus B yang berfungsi untuk ganti mode arah dari transisinya. Pilihan mode RGB di shortcut ini pastinya nggak akan selengkap kalau kita atur lewat softwarenya, jadi sekarang kita langsung ke softwarenya aja. Yuk! Tampilan software dari VX5 Pro ini benar-benar mirip persis dengan Maxfit 61. Cuma bedanya logo Phanteks diganti jadi logo Vortex Series. Untuk pengaturannya juga ya sama. Menu device yang terdapat pengaturan profile bisa kita atur dan ganti sesuai keinginan kita. Key custom yang isinya juga untuk remapping keys. Light setting yang bisa digunakan untuk atur RGB juga pastinya. Dan ada mode musical rhythm yang juga bakalan off kalau softwarenya nggak berjalan. Dan yang terakhir ada menu makro. Secara pengalaman penggunaan VX5 Pro ini sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak VX5 sebelumnya, karena secara layout juga sama-sama 60% dan peletakan Fn-nya juga ada di pojok kanan bawah. Jadi buat teman-teman atau saya sendiri yang mungkin udah terbiasa dengan mapping di VX5, kayaknya nggak perlu beradaptasi lagi. Cuma bedanya di VX5 Pro kali ini saya pribadi merasakan pemakaian 60% itu jadi lebih mudah, karena semua fungsi dari navigation keys dan multimedia udah ada semua di sini. Khususnya untuk arrow-nya yang bisa kita pakai secara default tanpa perlu menahan tombol Fn lagi, dan itu cukup bagus sih. Ngomongin soal typing feel, menurut saya typing feel di keyboard ini udah cukup enak, apalagi kebantu dengan foam dampener yang cukup bisa mereduce efek hollow-nya. Belum lagi ketambahan stabilizer anti-rattle yang lubingannya itu loh. Terus untuk OTemu Red-nya sendiri, entah perasaan saya aja atau memang sekarang badge dari OTemu Red lagi bagus-bagusnya. Soalnya feel-nya itu cukup smooth dan bisa dibilang hampir nggak ada scratchy sama sekali. Ada sih, tapi nggak, ya tipis banget lah. Ya intinya feel dari OTemu Red ini udah cukup enak, dan sekarang waktunya kita ke typing test.
Itu tadi review dari Vortex Series VX5 Pro-nya yang kali ini bener-bener pro sih. Dengan upgrade yang menurut saya cukup signifikan dari versi sebelumnya tanpa mengurangi fitur-fitur yang udah ada. Dan dengan selisih harga sekitar 70 ribuan dari VX5 yang dibanderol dengan harga 350 ribu, menurut saya ini bisa jadi opsi yang bagus untuk upgrade dari VX5. Atau mungkin buat teman-teman yang lagi cari keyboard 60% dengan fitur yang cukup lengkap dan harganya juga nggak terlalu merusak kantong. Oke, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau pendapat bisa sertain aja di kolom komentar. Dan yang belum kebagian VX5 Pro-nya harap bersabar dan tunggu yang versi warna hitamnya. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.